Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pepatah pernah mengatakan tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Mar'atus Solihah, Beka Putri Effendi, Muhammad Habib Ibnu Apriliawan, Nais Nurjana, Imania Zahwa, Intan Berliana, Tri Agustina, dan saya sendiri Miftahul Bilka Subiantoro. Kami dari kelas 3B Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan tentu saja kami di sini dibimbing oleh Ibu Lilis Magofiro Eskep Nurse MKep dalam memaparkan tentang konseling KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebelumnya dari teman-teman sendiri, apakah sudah ada yang pernah mengetahui tentang apa itu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga? Ya, benar sekali. Berbagai definisi, berbagai pengertian tentang KDRT sangatlah melimpah dan beragam. Namun, kali ini kami di sini menyelipkan beberapa definisi atau pengertian dari KDRT itu sendiri untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan dan memaparkan tentang apa itu konseling KDRT. Salah satunya adalah berdasarkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan di mana KDRT merupakan setiap perbuatan pada seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang sering menjadi korban adalah seorang perempuan. Bahkan tidak jarang juga ada banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di mana yang ditandai dengan hubungan antar anggota keluarga yang diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan, kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang sangat penting, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sedangkan menurut Darmono dan Diantri pada tahun 2008, kekerasan fisik dalam keluarga mencakup penganiayaan fisik, emosional, dan fisik pada anak-anak, pemukulan pasangan, pemerkosaan, dan penganiayaan lansia. Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya yang sering menjadi korban penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga sendiri adalah seorang perempuan. Namun, di lain juga, jarang sekali ditemukan bahwasanya yang menjadi korban adalah seorang anak, lansia, bahkan di luar negeri sana jarang juga ditemukan bahwasanya laki-laki menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga, namun juga dapat terjadi. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya kejadian kekerasan dalam rumah tangga? Mari kita lihat. Di mana yang pertama adalah faktor individual. Faktor individual di sini dibagi menjadi dua, yaitu faktor individual sebagai korban dan juga faktor individual sebagai pelaku. Yang pertama adalah faktor individual sebagai korban, atau yang bisa sering sebagai korbannya adalah seorang perempuan. Di mana faktor individual ini merupakan sering terjadi karena faktor kepercayaan atau agama, umur, status kependudukan, urutan anak dalam keluarga, pekerjaan di luar rumah, pendidikan rendah, riwayat kekerasan saat masih anak-anak. Dan selanjutnya adalah faktor sebagai pelaku, atau juga yang lebih sering sebagai pelakunya adalah seorang laki-laki atau suami, di mana terjadi karena perbedaan umur, pendidikan yang rendah, pekerjaan riwayat mengalami kekerasan saat masih anak-anak, penggunaan obat-obatan atau alkohol, kebiasaan berjudi, gangguan mental, penyakit kronis, mempunyai hubungan di luar nikah dengan wanita lain. Wah, dari sini dapat kita lihat ya bahwasanya faktor individual ini sangat berpengaruh penting terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor sosial di budaya, di mana menurut Health et al. Pada tahun 2005, budaya patrilineal yang menempatkan peran laki-laki sebagai pengontrol kekayaan, warisan keluarga, termasuk nama keluarga, dan pembuat keputusan dalam keluarga, serta konflik perkawinan merupakan prediktor yang kuat untuk terjadinya kekerasan. Bahkan ada budaya yang menganggap perilaku kekerasan suami terhadap istri adalah hal yang sangat biasa. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suami ini dimaksudkan untuk mengontrol keluarga. Nah, bahkan di Indonesia sendiri mungkin dalam pelosok-pelosok negeri ini masih terjadinya
budaya yang seperti itu. Padahal wanita juga boleh berpendapat, wanita juga boleh berkarir, wanita juga boleh mengeluarkan isi hatinya seperti itu. Namun menurut sosial budaya atau menurut Health Art pada tahun 2005 ini menjelaskan bahwasanya budaya itu melarang perempuan untuk mengeluarkan pendapatnya dan menganggap laki-laki lebih penting. Padahal kan derajatnya lebih sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah faktor sosioekonomi. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan adalah kemiskinan. Faktor lain yang berhubungan adalah pengangguran, urbanisasi, pengisolasian, diskriminasi gender dalam lapangan pekerjaan. Wah, dalam ini juga merupakan salah satu faktor yang lumayan penting ya, bahkan penting sih, karena banyak sekali masyarakat di Indonesia yang bisa dibilang kasus KDRT ini disebabkan oleh kemiskinan, oleh kurangnya kebutuhan, oleh kurangnya kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor religi, di mana pemahaman ajaran agama yang keliru atau salah penafsiran. Seperti suami salah persepsi dalam agama, seperti memukul istri adalah hal yang wajar untuk mendidik istrinya dan persepsi seperti itu terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Wah, ini jelas-jelas sudah salah ya, bahwasanya salah persepsi nih dari si pelakunya gitu. Padahal kan di agama sendiri telah disebutkan bahwasanya agama itu tidak mengajarkan tentang kekerasan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah faktor lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi. Jadi di mana kalau banyak orang nih kan yang mengakibatkan bahwasanya kalau kamu dekat dengan penjual parfum, maka tubuhmu akan wangi. Kalau kamu dekat dengan pedagang ikan, tubuhmu akan baunya akan menjadi amis gitu. Nah, sama dengan hal ini, lingkungan juga termasuk faktor yang sangat penting di sini. Karena kalau lingkungannya tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, maka otomatis akan membuat tingkat kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga semakin tinggi, seperti itu. Selanjutnya adalah kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga. Selanjutnya, adanya perilaku meniru yang diserap oleh anak-anak karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku juga memiliki perilaku yang temperamen tinggi, mudah tersinggung dan cepat marah kepada istri karena tidak patuh terhadap suami. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya nomor 9 ini berhubungan juga dengan faktor individual oleh seorang pelaku. Baik, selanjutnya adalah beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak, maka suami atau pelaku akan menyalahkan istri sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari sini sebenarnya juga sama ya salah penafsiran, di mana mengurus anak itu bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang suami, namun kedua orang tua lah yang nantinya dapat mengasuh anaknya agar menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Tindakan ini merupakan faktor dominan yang dilakukan suami sebagai pelampiasan dari ketersinggungan atau kekecewaan karena tidak dipenuhi keinginan suami. Tindakan ini juga biasanya dilakukan dengan tujuan agar istri jadi penurut, sehingga apa kata suami dapat dituruti oleh istri. Wah, ternyata banyak sekali ya salah satu pola pikir masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri juga, sering terjadi pola pikir yang seperti ini, bahwasanya kekerasan adalah jalan utama. Padahal kekerasan itu bukan jalan utama ya teman-teman. Jadi jalan utama adalah berunding. Kita harus berpikir secara kepala dingin. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah frustasi. Teori frustasi agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi, di mana teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya belum siap menikah, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap yang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, jadi karena frustasi, karena aduh belum ada pekerjaan nih, waduh aku kok belum gini ya, kok gak bisa nih untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemenuhan anakku sekolah, belum bayar uang sekolahnya, ini gimana. Jadinya frustasi tuh banyak pikiran. Selanjutnya frustasi itu tuh diluapkan menjadi agresif suatu tindakan, dan dimana tindakan itu tentu saja untuk
melampiaskan frustasinya dan terjadilah tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Oke, selanjutnya adalah pendidikan yang rendah bagi pasangan suami istri, yaitu karena tidak adanya pengetahuan bagi keduanya dalam hal bagaimana cara mengimbangi pasangan dan mengatasi keuangan yang dimiliki pasangan dalam menyelaraskan sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya. Nah, sebenarnya mungkin jarang ya untuk sekarang pendidikan yang rendah, tapi mungkin di pelosok-pelosok negeri ini tuh mungkin masih ada ya, tapi mungkin untuk di Lamongan sepertinya tidak ada. Oke, selanjutnya adalah cemburu yang berlebihan. Jika tidak adanya rasa kepercayaan antar satu dan lain, maka akan timbul rasa cemburu dan curiga dalam kadar yang sangat berlebihan. Sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Wah, dari sini nih mungkin sering terjadi ya, bahkan mungkin teman-teman juga pernah merasakan cemburu yang terlalu berlebihan. Bahwasanya cemburu yang berlebihan itu nantinya bertindak akan berakibat sangat buruk nih, entah bagi hubungan kalian, hubungan dari suami istri tersebut, atau juga hubungan kalian sendiri gitu. Oke, selanjutnya untuk memaparkan tentang penjelasan tentang konseling KDRT ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maratu Soliha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tanda atau pemeriksaan pada korban KDRT. Menurut Abrar tahun 2001, korban KDRT biasanya cenderung menutupi penderitaan fisik dan psikologis yang dilakukan pasangannya, karena KDRT dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Adanya sikap posesif terhadap korban ataupun perilaku mengisolasi korban dari dunia luar dapat dilihat sebagai tanda awal KDRT. Korban biasanya tampak depresi, sangat takut pada pengunjung atau pasien yang lainnya, serta perawat atau pegawai rumah sakit lainnya. Mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka umumnya tak ingin orang sekitarnya melihat tanda-tanda kekerasan pada diri mereka. Kontak mata biasanya buruk, korban menjadi pendiam, korban harus diperiksa secara menyeluruh untuk memeriksa dengan teliti tanda-tanda kekerasan yang pada umumnya tersembunyi. Korban juga akan mencoba untuk menyembunyikan atau menutupi luka-lukanya dengan memakai riasan wajah tebal atau mungkin leher baju yang tinggi, rambut palsu, ataupun perhiasan. Kemudian karakteristik luka. Orang yang mendapat siksaan fisik dari pasangannya sering mengalami cedera. Namun mereka cenderung menutupinya dengan mengatakan bahwa luka tersebut akibat terjatuh atau kecelakaan. Untuk membedakannya perlu diketahui ciri-ciri khusus luka akibat kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, luka bilateral, terutama pada ekstremitas. Yang kedua, luka pada banyak tempat. Kemudian kuku yang tergores, luka bekas sudutan rokok yang terbakar atau bekas tali yang terbakar. Lalu ada luka lecet, luka gores minimal, kemudian bilur. Yang terakhir yaitu perdarahan subkonjuktiva yang diduga karena adanya perlawanan yang kuat antara korban dengan pelaku. Kemudian bentuk-bentuk luka. Adanya bentukan luka memberi kesan adanya kekerasan. Bentukan luka merupakan tanda cetakan atau pola yang timbul dengan segera di bawah epitel oleh senjata penyebab luka. Nah, apa saja sih senjata penyebab luka? Yaitu benda tumpul, benda tajam, goresan tikaman, atau benda yang karena panas. Contoh bentuk luka yang pertama kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul yang melukai kulit merupakan luka yang paling sering terjadi, berupa luka memar, lecet, serta goresan. Adanya luka memar yang sirkular ataupun yang linier memberi kesan adanya penganiayaan. Luka memar paralel dengan sentral yang bersih mampu memberi kesan adanya penganiayaan dari objek linier. Adanya bekas tamparan dengan cetakan atau bentukan jari juga harus dicatat. Luka memar
sirkuler dengan diameter 1 hingga 1,5 cm dengan tekanan ujung jari mungkin terlihat sama dengan bentuk penjambretan. Bentukan-bentukan tersebut sering tampak pada lengan atas bagian dalam dan area-area yang tidak terlihat waktu pemeriksaan fisik. Penganiayaan dengan menggunakan ikat pinggang atau kawat menyebabkan luka memar yang datar, sedangkan penganiayaan dengan sol atau sepatu akan menyebabkan luka memar pada korban yang ditendang. Kemudian contoh bentuk luka yang kedua yaitu memar. Beberapa faktor mempengaruhi perkembangan luka memar meliputi kekuatan kekerasan benda tumpul yang diterima oleh kulit, kepadatan vaskularisasi jaringan, kerapuhan pembuluh darah, serta jumlah darah yang keluar ke dalam jaringan sekitar. Luka memar yang digunakan untuk identifikasi umur dan penyebab luka tidak selalu menunjukkan kesamaan warna pada tiap orang dan tidak dapat berubah dalam waktu yang sama antara satu orang dengan orang lain. Beberapa petunjuk dasar tentang penampakan luka memar sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu merah, biru, ungu, serta hitam dapat terjadi kapan saja dalam waktu 1 jam setelah trauma sebagai resolusi dari memar. Gambarannya yaitu warna merah tidak dapat digunakan untuk atau gambaran warna merah tidak dapat digunakan untuk memperkirakan umur memar. Yang kedua, memar dengan gradasi warna kuning, umumnya lebih dari 18 jam. Yang ketiga, meskipun warna memar kuning, coklat atau hijau merupakan indikasi luka yang lama, tetapi untuk mendapatkan waktu yang spesifik itu sulit. Selanjutnya adalah distribusi luka. Luka pada KDRT terdapat pada bagian 1 luka pada domestic violence biasanya sentral. Yang kedua, tempat luka yang pada umumnya terletak pada bagian tubuh yang tertutup oleh bagian, misalnya dada, payudara, dan perut. Yang ketiga, wajah, leher, tenggorokan, dan genitalia. Yang keempat, pada kepala dan leher. Yang kelima, pada wajah. Dan yang keenam adalah trauma pada masilofasial, termasuk luka pada mata, telinga, dan jaringan lunak. Kemudian dampak KDRT. Dampak KDRT ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu yang pertama, dampak terhadap anak berusia bayi. Seringkali menunjukkan keterbatasan dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif dan beradaptasi, menyatakan bahwa anak bayi yang menyaksikan terjadinya kekerasan antara pasangan kedua orang tuanya dicirikan dengan anak yang memiliki kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang jelek, dan teriakan yang berlebihan. Dan yang kedua, dampak terhadap anak toddler. Dalam tahun kedua fase perkembangan, dampak yang terjadi seperti seringnya sakit, memiliki rasa malu yang serius, dan memiliki masalah selama dalam pengasuhan, terutama masalah sosial, misalnya memukul dan menggigit. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap anak usia prasekolah, yaitu pada anak-anak yang berusia sekolah TK, prasekolah sekitar 5 atau 6 tahun. Yang keempat adalah dampak terhadap anak sekolah. Anak-anak mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya, termasuk di dalamnya perilaku antisosial dan depresi. Anak mengalami mimpi buruk, ketakutan, nafsu makan yang menurun, lamban dalam belajar, dan anak-anak mengalami luka, cacat fisik, cacat mental, bahkan kematian, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian dampak yang kelima adalah dampak kekerasan dalam rumah tangga pada dewasa atau istri. Dampak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan penderitaan seorang istri serta dapat mengakibatkan shock atau terima rasa takut yang berlebihan pada istri. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan. Di sini dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu 1. Pencegahan primer, atau dengan cara memberikan penguatan pada individu dan keluarga dengan membangun coping yang efektif dalam menghadapi stres dan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan.
Yang kedua adalah pencegahan sekunder dengan cara mengidentifikasi keluarga dengan risiko kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anggota keluarga, serta melakukan deteksi dini terhadap keluarga yang mulai menggunakan kekerasan. 3. Pencegahan tersier. Hal ini dilakukan dengan cara menghentikan tindak kekerasan yang terjadi bekerja sama dengan badan hukum yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan. Yang keempat, penyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis. 5. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga. 6. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dan dari perbuatan yang mengandung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga. 8. Memberikan calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmonis. 9. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya. 10. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena kekerasan dalam rumah tangga. Yang ke-11, perlunya keimanan yang kuat, akhlak yang baik, juga berpegang teguh pada agama yang masing-masing, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Yang ke-12, harus adanya komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Yang ke-13, seorang istri mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah siklus kekerasan. Siklus kekerasan ini terjadi bisa karena cinta, harapan, dan teror. Yang pertama adalah ketegangan, muncul konflik, kemudian kekerasan terjadi. Setelah kekerasan itu terjadi, sang pelaku akan meminta maaf sebagai cara untuk memperbaiki hubungan sehingga menjadi hubungan yang harmonis kembali. Dan yang keempat adalah bulan madu atau periode tenang. Di sini berfungsi agar hubungan kembali terbangun dengan harmonis seperti tidak ada masalah apapun. Kemudian peran perawat. 1. Peran sebagai pendidik. Meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mengenai pengertian, jenis, dan serta dampaknya. Yang kedua, peran sebagai pemberi konseling. Yang ketiga, peran sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Dan yang keempat, peran sebagai penemu kasus dan peneliti. Yang kelima, peran sebagai pembela atau advokat. Perawat harus senantiasa terbuka untuk suatu kerjasama yang baik dengan lembaga penyedia layanan pendampingan dan bantuan hukum, serta mengadakan pelatihan mengenai pelindungan pada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi. Yang ketujuh, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan lembaga yang berwajib. Yang kedelapan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Yang kesembilan, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, serta lembaga sosial yang dibutuhkan korban, sosialisasi Undang-Undang KDRT kepada keluarga dan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.